Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung. Jadi saya akan mempresentasikan bagaimana dan apa yang dimaksud dengan konsep dasar asuransi syariah. Baik teman-teman, sebelumnya hari ini kita akan membahas tentang apa itu asuransi syariah atau yang dikenal dengan nama takaful ya. Nah, jadi gini teman-teman. Asuransi syariah itu beda sama asuransi biasa yang kita kenal. Jadi kalau asuransi konvensional dia prinsipnya transfer risiko, kamu bayar premi, terus risiko kamu dipindah ke perusahaan. Nah, kalau asuransi syariah itu dia prinsipnya berbagi risiko, kita saling bantu menanggung bersama. Jadi dia ada 3 hal yang menjadi fondasi asuransi syariah. Yang pertama itu ada takaful, saling melindungi, dan yang kedua itu ada ta'awun, tolong menolong, dan yang paling penting itu dia bebas dari riba, gharar dan maisir. Nah, yang selanjutnya itu teman-teman ada periodisasi sejarah asuransi syariah. Sekarang kita lihat perjalanan sejarah asuransi syariah dari zaman ke zaman. Yang pertama itu periode awal Islam, sebelum dan masa Nabi Muhammad SAW. Ternyata jauh sebelum ada asuransi modern, masyarakat Arab sudah punya sistem perlindungan kolektif, yaitu namanya akilah, yaitu sistem tanggung jawab bersama dalam membayar diat atau uang darah kalau ada kasus pembunuhan tidak sengaja. Jadi konsep saling melindungi itu sudah ada sejak lama di budaya Arab dan Islam kemudian memperkuatnya. Lalu yang kedua itu ada periode klasik Islam yang dimana masanya itu dari abad ke-7 sampai dengan 15 Masehi. Nah, di era kejayaan Islam ini peradaban berkembang pesat di bidang ekonomi dan perdagangan. Tapi sayangnya konsep asuransi belum berkembang jadi sistem yang formal di periode ini. Dan yang ketiga itu di periode kolonial abad ke-16 sampai dengan 19 Masehi. Nah, di sini juga mulai masuk asuransi dari barat lewat kolonialisme Eropa. Tapi asuransi yang mereka bawa bersifat konvensional, berbasis bunga, dan tidak sesuai dengan prinsip Islam. Nah, selanjutnya teman-teman yaitu pada masa yang keempat, yaitu masa periode modern awal. Nah, pada periode modern awal ini dia awal abad ke-20, para pemikir Islam mulai sadar bahwa umat butuh solusi keuangan yang sesuai syariah. Termasuk di bidang asuransi, mulailah diskusi dan kajian tentang bagaimana membangun sistem perlindungan risiko yang halal. Dan yang kelima itu periode kelahiran asuransi syariah modern pada tahun 1960 sampai dengan 1980-an. Nah, di periode ini adalah periode paling penting. Disinilah asuransi syariah lahir sebagai sistem yang terstruktur dan formal. Perusahaan takaful pertama mulai berdiri di dunia. Lalu yang keenam yaitu periode ekspansi global pada tahun 1990 sampai dengan 2000-an. Asuransi syariah mulai menyebar ke seluruh dunia, mulai dari Timur Tengah, Asia Tenggara, Afrika. Negara-negara seperti Malaysia, Indonesia, dan Arab Saudi jadi pemain utamanya. Nah, yang terakhir itu yaitu yang terakhir itu ketujuh pada periode kontemporer pada tahun 2010 sampai dengan sekarang. Jadi, sekarang asuransi syariah sudah menjadi bagian dari ekosistem keuangan Islam yang lengkap, terintegrasi dengan perbankan syariah, pasar modal syariah, bahkan vintage syariah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian metodologi, yaitu cara kita mengkaji sejarah asuransi syariah. Jadi, kalau mau memahami sejarah asuransi syariah secara mendalam, kita tidak bisa cuma lihat data dan angka saja. Kita juga harus integrasikan nilai-nilai Islam ke dalam analisisnya. Metodologinya itu mencakup 4 hal utama. Yang pertama itu pendekatan kajian, sumber data, teknik analisis, dan landasan syariah. Jadi mari kita bahas satu. Jadi ada 4 pendekatan yang digunakan dalam mengkaji sejarah asuransi syariah. Yang pertama itu pendekatan historis. Kita itu telusuri bagaimana asuransi syariah berkembang dari masa ke masa secara kronologis. Dari zaman akilah seperti kita bahas tadi di belakang sampai dengan takaful modern. Dan yang kedua itu
pendekatan normatif. Jadi kita itu lihat dari sudut pandang hukum Islam, apakah praktik yang ada sudah sesuai dengan Al-Quran, hadis, dan fatwa ulama. Dan yang ketiga itu pendekatan sosiologis. Jadi kita itu analisis bagaimana asuransi syariah itu mempengaruhi kehidupan masyarakat dan sebaliknya. Dan bagaimana kebutuhan masyarakat membentuk perkembangan asuransi syariah. Dan yang keempat itu pendekatan komparatif. Jadi kita itu bandingkan asuransi syariah dengan asuransi konvensional atau membandingkan praktik takaful. Nah, teman-teman, selanjutnya metodologi yang perlu kita cakupi yang kedua itu yaitu sumber data dalam kajian sejarah. Dalam sumber data ini dia terbagi menjadi dua ya. Yang pertama itu ada sumber primer dan yang sumber sekunder. Nah, sumber primer ini dia sumbernya langsung seperti dari Al-Quran, hadis, kitab fikih klasik, fatwa DSN MUI, dan dokumen resmi perusahaan takaful. Lalu kalau sumber sekunder itu dia jurnal ilmiah, buku, artikel, dan penelitian tentang asuransi syariah. Terus yang ketiga itu ada teknik analisis data. Yang pertama itu ada analisis deskriptif yang dimana menggambarkan fakta sejarah apa adanya. Dan yang kedua itu ada analisis kritis, yaitu mengevaluasi apakah praktik yang ada sudah benar-benar secara syariah. Dan yang ketiga itu ada analisis interpretatif, yaitu menafsirkan makna di balik perkembangan yang terjadi. Lalu selanjutnya itu ada landasan syariah, yaitu dalil-dalil yang seperti kita ketahui bahwasanya itu ini yang paling penting. Karena semua analisis ini itu harus berpijak pada landasan syariah, yaitu Al-Quran, hadis Nabi SAW, dan kaidah fikih. Karena inilah yang membedakan kajian syariah dari kajian biasa. Lalu selanjutnya, bagaimana tahapan dalam melakukan kajian sejarah ini? Dia ada 4 tahap yang harus dilalui. Yang pertama itu heuristik. Ini tahap pengumpulan data. Kita kumpulkan semua sumber yang relevan tentang sejarah asuransi syariah. Dan yang kedua itu verifikasi. Kita itu cek keabsahan sumber-sumber itu. Apakah datanya valid? Apakah sumbernya bisa dipercaya? Dan yang ketiga itu interpretasi. Kita menafsirkan dan analisis data yang sudah kita kumpulkan dan diverifikasi tadi. Jadi yang keempat itu ada historiografi. Kita itu tulis hasil kajian itu menjadi narasi sejarah yang sistematis dan bisa dipahami orang lain. Selain tahapan, kajian sejarah asuransi syariah juga punya relevansi penting, yaitu membantu kita memahami fondasi sistem takaful modern dan tentu ada tantangan metodologis seperti terbatasnya sumber sejarah Islam klasik yang membahas asuransi secara spesifik. Baik teman-teman, kita sudah sampai di bagian kesimpulan. Jadi, dari semua yang sudah kita bahas tadi, bisa kita simpulkan bahwa asuransi syariah atau takaful itu bukan produk yang tiba-tiba muncul begitu saja. Ia punya akar yang sangat panjang, berakar dari ajaran Islam dan berkembang sejak masa Rasulullah SAW lewat sistem akilah hingga akhirnya menjadi sistem modern yang kita kenal sekarang. Jadi untuk memahaminya itu secara utuh, kita perlu pendekatan yang menyeluruh, seperti historis, normatif, sosiologis, dan komparatif, supaya kita tidak cuma paham sejarahnya, tapi juga paham nilai dan maknanya. Dan sumber utama yang tidak boleh kita tinggalkan adalah Al-Quran, hadis, dan fatwa lembaga resmi, karena disitulah legitimasi dan roh dari seluruh sistem asuransi syariah berasal. Jadi semoga presentasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.